Kali ini saya ingin membagikan kepada saudara semua satu rema yang baru hari ini Tuhan kasih di hati saya dan benar-benar menghiburkan saya, menenangkan saya, memberikan kekuatan kepada saya. Itu sebabnya saya mau bagikan rema ini, satu janji Tuhan, dan saya berdoa kita semua, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan, keluarga Allah, saudara semua yang mendengarkan sharing ini, saudara bisa dibangkitkan dan dikuatkan kembali. Oke, di Yoel 2 ayat 25, ini janji Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Nah, saudaraku, Yoel 2 ayat 25 ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan tahun yang sempat hilang. Karena pada waktu itu bangsa Israel mengalami satu masa seolah-olah ada tahun-tahun yang hilang. Kalau kita berpikir secara manusia yang namanya waktu itu nggak bisa kembali. Benar apa tidak? Ya, tapi saudara jangan lupa, kita menyembah Tuhan yang supernatural. Tuhan yang bisa dan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengendalikan waktu sepenuhnya di dalam kontrol Tuhan. Jadi dia bisa mempercepat waktu, dia bisa menambah waktu, dia bisa memulihkan waktu, dia bisa melakukan segala sesuatu tentang waktu. Ceritanya pada waktu itu bangsa Israel menanami ladang mereka. Mereka menabur, mereka merawat, mereka melakukan semua yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Menjelang musim menuai datang, tiba-tiba ada pasukan belalang yang menyerbu ladang mereka sehingga tuaian mereka di wipe out, dihabiskan oleh pasukan belalang itu. Akhirnya tahun itu nggak ada panen. Hasilnya hilang. Jadi kayaknya tahun itu, tahun yang jadi sia-sia, tahun yang terlewatkan begitu saja. Tapi mereka nggak putus asa. Tahun berikutnya mereka menabur lagi. Mereka percaya masih ada harapan. Mereka percaya masih ada terobosan yang bisa terjadi. Karena itu mereka menabur. Mereka kembali merawat. Mereka melakukan yang terbaik. Dengan pengharapan akan ada panen yang mereka dapat. Akan tetapi menjelang masa panen itu tiba, kembali ada pasukan belalang yang datang dan memakan habis semua hasil panen mereka. Sehingga tahun itu terjadi kelaparan lagi. Seolah-olah tahunnya jadi lewat begitu saja. Seolah-olah ini jadi tahun yang hilang. Dan yang seperti ini bukan hanya terjadi 1 tahun, bukan hanya terjadi 2 tahun, tapi terjadinya sampai 4 tahun berturut-turut. Coba Anda renungkan kalau kita dalam posisi seperti bangsa Israel, mungkin kita sudah hopeless. Mungkin kita sudah putus asa 4 tahun berturut-turut menabur, tapi nggak ada hasil tuaiannya. Hasilnya dimakan oleh belalang. Mungkin itu momen yang sangat menggoda untuk kita menyerah. Untuk kita pasrah dengan kehidupan, kayaknya sudah nggak ada harapan lagi. Percuma menabur, tapi nggak ada tuaian. Percuma berusaha, tapi nggak ada hasil. Percuma melakukan yang terbaik, percaya, berdoa, melayani, tapi semuanya menjadi sia-sia. Nah, di saat bangsa Israel dalam titik terendah, di dalam kehidupan mereka, di saat mereka sepertinya sudah hopeless, dan tidak ada pengharapan lagi. Tiba-tiba Tuhan memberikan janji di Yoel 2 ayat 25 yang kita baca tadi. Bahwa aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh pasukan belalang itu. Saudaraku, bukan hanya Tuhan memulihkan mereka. Jadi di tahun kelima bukan hanya mereka bisa menuai tuaian di tahun itu. Tapi di 4 tahun sebelumnya
Di 4 musim sebelumnya yang mereka kehilangan tuan mereka, semuanya ditaruh Tuhan, dilipat gandakan, dicurahkan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tahun itu mereka kelimpahan luar biasa. Ya, sampai di ayat yang ke-24 dari Yoel pasal yang kedua tadi dicatat begini. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Wow, ini kontra sekali. Ya, kalau Tuhan memulihkan yang ada kepenuhan, yang ada kelimpahan. Oke, ayat 26 berkata begini. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi itulah yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel. Bukan hanya di tahun itu mereka bisa kembali menuai lagi seperti masa-masa yang dahulu. Tetapi tahun-tahun yang dimana hasilnya sempat hilang, Tuhan kumpulkan, Tuhan tambahkan semua dan curahkan bersama-sama di tahun yang sama itu. Itu tahun pemulihan. Saya mau ngomong sama saudara, ini yang Tuhan akan kerjakan untuk Indonesia. Ini yang Tuhan mau kerjakan untuk gereja kita. Ini yang Tuhan mau kerjakan untuk kelompok sel saudara. Bahkan untuk hidup pribadi saudara. Untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk keluarga saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Tuhan akan memulihkan hasil panen yang hilang. Tuhan akan memulihkan kesempatan yang hilang. Tuhan memulihkan keberhasilan, terobosan, kemenangan, berkat yang sempat hilang. Tuhan akan pulihkan, bukan pulihkannya sama, tapi Tuhan mau pulihkan berlipat kali ganda. Kalau Anda percaya, saya deklarasikan dan saya doakan terjadi itu di dalam hidup saudara. Nah, ini rema yang Tuhan kasih sama saya, dan ini sangat jadi penghiburan dan sangat menenangkan hati saya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sejujurnya saya sempat berpikir dengan situasi yang sekarang terjadi di Indonesia. Bahkan situasi yang terjadi di seluruh dunia. Di mana great lockdown. Ya, di berbagai negara ada lockdown. Kalau istilah di Indonesia kita kenal PSBB. Ya, untuk sekian waktu ya gereja-gereja di seluruh Indonesia itu nggak bisa beribadah. Tidak diizinkan untuk beribadah. Untuk sekian waktu, bahkan sekarang mungkin sekitar sudah 7-8 bulan. Ya, ada banyak gereja yang sama sekali itu tidak ibadah secara onsite. Maksudnya langsung di gedung gereja. Jadi saya sempat berpikir, ini kalau berlangsung terus-menerus berbulan-bulan, bahkan sampai bisa setahun mungkin, ya, itu gimana nanti dengan kegerakan gereja Tuhan, kegerakan kerajaan Allah di Indonesia. Saya sempat khawatir, saya sempat kepikiran saudaraku. Coba Anda bayangkan ya, waktu kita ngobrol sama beberapa pendeta, beberapa gembala sidang, kita tanya gimana keadaan gereja, gimana keadaan jemaat yang ada di gerejanya. Ya, sebagian dari mereka berkata nggak tahu, karena sudah 7 bulan, 8 bulan, nggak kontak sama sekali, nggak ada connect sama sekali. Jadi boleh dikatakan banyak jemaat itu kondisinya sedang jenuh, banyak kehidupan rohani mereka yang merosot, ya, banyak dari mereka yang sudah menjadi suam kuku secara rohani mereka, ibaratnya seperti domba yang tidak tergembala, jadi kayak tercerai-berai, kayak kocar-kacir di mana-mana. Saya berpikir secara manusia kalau ini berlangsung kayak gini sekian waktu lamanya, nanti setelah itu baru dibuka, setelah pandemi lewat, gereja baru buka, saudaraku, saya berpikir jangan-jangan nanti yang tersisa tinggal sedikit. Jangan-jangan kegerakan Tuhan, kegerakan gereja Tuhan, kegerakan kerajaan Allah di Indonesia itu bisa mengalami kemunduran 10 bahkan 20 tahun. Jadi perjuangan 10-20 tahun, puluhan tahun, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara dan saya semuanya berjuang puluhan tahun. Jangan-jangan itu mengalami kemunduran, di wipe out hanya dalam 1 tahun masa lockdown ini.
Hal itu sempat jadi kepikiran buat saya. Ya, sempat menjadi sesuatu yang saya renungkan di dalam benak saya. Akan tetapi saudaraku, ketika saya terima rema Tuhan hari ini, di Yoel 2 ayatnya yang ke-25 ini, hati saya jadi tenang kembali. Karena saya tahu Tuhan pegang kendali sepenuhnya. Tuhan tidak lepas kendali. Tuhan pegang kendali atas waktu. Walaupun rasanya saat ini kayak jadi tahun yang hilang. Rasanya kayak jadi masa panen yang hilang. Kayak jadi kesempatan yang hilang, kegerakan yang hilang. Tapi saya percaya janji Tuhan bahwa Dia akan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Masa tuaian yang hilang Tuhan mau pulihkan. Oke, kegerakan yang hilang Tuhan mau pulihkan. Kesempatan, momentum yang hilang Tuhan akan pulihkan. Dan saya yakin kalau Tuhan pulihkan bukan kembali seperti sebelum pandemi. Seperti sebelum resesi atau krisis. Tapi Tuhan akan pulihkannya berlipat kali ganda. Tuhan akan adakan terobosan yang spektakuler. Yang sangat besar yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tuhan akan bawa kita mengalami masa panen yang kelimpahannya. Seperti bangsa Israel tadi. Mereka mengalami tempat pengirikannya menjadi penuh dengan anggur. Tempat pemerasannya kelimpahan anggur dan minyak. Jadi begitu banyak kelimpahan yang terjadi secara luar biasa. Saya yakin kegerakan Tuhan di Indonesia bahkan di dunia tidak berhenti sampai di sini. Tidak mengalami kemunduran. Saya percaya kegerakan yang lebih besar Tuhan akan kerjakan. Saya percaya kelompok saudara tidak hancur lebur. Tapi Tuhan akan pulihkan. Pulihkannya bukan sama, tapi 7 kali ganda. Lebih banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. 7 kali ganda pertumbuhan dan multiplikasi kelompok sel terjadi di dalam pelayanan saudara. Saya percaya departemen-departemen yang saudara layani, yang mungkin untuk sesaat mengalami kemunduran, tapi Tuhan akan pulihkan. Akan terjadi kebangkitan besar, ada revival besar, ada kelimpahan besar, ada kemenangan besar, ada kegerakan besar. Tuhan pasti kerjakan. Ya, itu sebabnya ketika beberapa waktu ini saya mendengar satu kabar dari Solo, dari gereja kita di Solo, tiba-tiba saja Tuhan mengerjakan satu kegerakan anak muda yang sangat besar sekali. Ya, hati saya saudaraku menangkap itu sebagai signal dari Roh Kudus bahwa Dia tidak lepas kendali. Bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Bahwa Tuhan mau pulihkan gerejanya. Tuhan mau adakan revival besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena bicara tentang kegerakan anak muda di Solo, ya, saya orang Solo, saya lahir dari gereja kita di Solo, saudaraku ya. Jadi saya ngerti benar-benar. Dan saya tahu ya kegerakan anak muda yang besar yang pernah terjadi itu adalah zaman ketika saya masih remaja. Waktu itu ya nama departemen remaja kita adalah The Aero Generation. Ya, jadi generasi anak panah waktu itu. Dan kita mengalami revival besar, kegerakan besar yang luar biasa. Tapi setelah masa itu lewat, sekitar sudah 20 tahun lebih sampai sekarang ini saudaraku, saya belum pernah mendengar ada lagi gelombang kegerakan anak muda yang begitu besar di Solo. Mungkin ada sempat kebangkitan sebentar tapi setelah itu lewat lagi. Kebangkitan sebentar lewat lagi. Tapi kali ini yang luar biasa, kegerakan anak muda di Solo Tuhan kerjakan justru di masa pandemi. Justru di masa lockdown di mana semuanya dibatasi, rasanya semuanya nggak mungkin. Tapi Tuhan sendiri yang berinisiatif melakukan semua gelombang kegerakan ini. Karena saya tahu ini bukan kuat, bukan gagah manusia. Bukan karena kita punya program yang hebat. Bukan karena kita berhasil mengadakan event yang luar biasa. Bukan karena kita punya pemimpin-pemimpin yang profesional, yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Saya mau ngomong sama saudara, ini semua bukan kuat, bukan gagah manusia. Ini semua Roh Kudus sendiri yang berkarya. Ini semua inisiatif dari Tuhan. Ini semua angin Roh Kudus yang berembus. Tiba-tiba kegerakan anak muda yang tadinya cuma puluhan jadi ratusan. Bahkan hari ini saya dengar sudah sampai ribuan. Itu gelombang kegerakan anak-anak muda yang haus sama Tuhan, siap dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan
Injil Yesus Kristus masuk dalam revival yang besar sehingga Solo penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia bahkan bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi saya ketika merenungkan semuanya ini, saya percaya itu seperti awan setelapak tangan. Awan setelapak tangan yang Tuhan tunjukkan pada gereja kita. Ya, bahwa kalau Tuhan bisa melakukan itu di anak muda gereja kita di Solo, Tuhan bisa melakukan itu untuk kegerakan anak muda di seluruh gereja kita, di semua kota, di Jogja, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Magelang, di berbagai kota, di semua kota di mana ada gereja kita, Tuhan sanggup mengirimkan angin Roh Kudus, melakukan kegerakan-kegerakan yang besar. Bukan hanya kegerakan anak muda loh. Saudara harus bisa menangkap juga. Tuhan mau kirimnya kegerakan besar-besaran semua generasi. Ya, Pak Obadja sering ngomong 3 generasi. Yaitu gerakan anak-anak, gerakan anak muda, bahkan sampai orang tua. Ya, semuanya dilawat, semuanya kepenuhan Roh Kudus. Terjadi revival besar, terjadi movement besar, terjadi Tuhan katakan Yesaya 60 tergenapi. Kemuliaan besar itu dinyatakan. Jadi saya ingin tangkap saudara, saya ingin ajak saudara menangkap janji Tuhan ini, bahwa Tuhan mau memulihkan tahun-tahun yang hilang. Tuhan mau memulihkan revival, momentum kegerakan yang sempat hilang. Tuhan mau pulihkan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas waktu. Ya, waktu yang hilang Tuhan bisa pulihkan. Bahkan waktu yang kurang pun Tuhan bisa tambahkan. Masih ingat gak saudara? Kisah Yosua. Yosua itu lagi perang nih. Ya, sama gabungan tentara musuh yang begitu banyak. Dan Tuhan menyertai Yosua. Dia ngalami kemenangan. Musuhnya tercerai-berai dan lari. Ya, dan kemudian hari sudah hampir gelap. Kalau hari gelap, maka Yosua nggak bisa kejar lagi. Nah, konsekuensinya musuh yang lari sekarang bisa regrouping, bisa mengatur ulang tentara mereka dan di momen yang tepat menyerang Yosua kembali. Nah, ini bahaya. Ya, jadi Yosua kehabisan waktu. Jadi dia dengan iman, dia percaya Tuhan itu pegang kendali penuh atas waktu. Karena itu dia berdoa sama Tuhan. Dia minta satu hal, yaitu matahari tetap diam di tempatnya, bulan tetap diam di tempatnya. Dan Tuhan mendengarkan doa Yosua, itu iman. Tuhan mendengarkan doa Yosua sampai dicatat dalam Alkitab, matahari tidak terbenam, ya bulan tidak bergerak. Itu sehari penuh ekstra Tuhan berikan kepada Yosua, dan Yosua bersama tentaranya berhasil mengejar musuh-musuhnya dan mengalahkan mereka, mengalami kemenangan total. Saya mau ngomong sama saudara, Anda yang sempat di tahun 2020 ini karena pandemi mungkin, karena resesi, karena krisis, Anda mengalami kemunduran, Anda mengalami kerugian, Anda mengalami kehancuran dan berbagai macam hal yang negatif. Hari ini tangkap janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hilang, hasil panen yang hilang, kesempatan yang hilang, kegerakan yang hilang. Jadi saat ini saya ajak saudara jangan menjadi lemah. Saya ajak saudara bangkit dalam iman dan berjuang kembali bersama dengan Tuhan. Anak-anak muda, saudara semua KKS pelayan Tuhan dari gereja keluarga Allah, jangan menjadi lemah. Ayo bangkit dalam iman. Percaya Tuhan sedang melakukan pemulihan. Karena itu ayo bangkit, ayo berjuang, ayo bergerak kembali. Karena saya tahu akan terjadi kegerakan anak muda di semua kota kita. Semua gereja di mana kita ada saudaraku, Tuhan akan lakukan kegerakan anak muda besar-besaran. Termasuk saudara yang melayani di Kids Impact. Termasuk kita semua yang melayani sebagai orang-orang dewasa yang lebih senior usianya. Saya ajak saudara untuk melihat dan menyadari ini waktu pemulihan. Dan ketika pemulihan itu Tuhan kerjakannya bukan sama seperti sebelumnya, tapi berlipat kali ganda. Waktu itu bangsa Israel mengalami dalam setahun pemulihannya 5 kali ganda. Saya berdoa 5 kali ganda, 7 kali ganda, bahkan tanpa batas kegerakan terjadi di kelompok saya saudara. Kegerakan terjadi di Youth Impact, kegerakan terjadi di Teens Impact, di Kids Impact, kegerakan terjadi di ibadah umum, di semua gereja kita, di semua kota. Revival besar-besaran terjadi karena itu bangkit dalam iman. Itu sebabnya saya ajak saudara, ayo bangkit. Bangkit untuk beritakan Injil. Selamatkan jiwa-jiwa. Coba cari anggota kelompok saya saudara yang sempat tercerai-berai.
atau sesama jemaat keluarga Allah yang mungkin sempat tercerai hilang entah kemana. Coba saudara doa sama Tuhan, doakan mereka, jangkau mereka, cari mereka lagi. Telepon mereka, perhatikan mereka. Ayo saudaraku, kita bangkit, kita perkuat kembali rantai komando kegerakan. Kita bangun kembali kehidupan doa kita. Pondok Daud di gereja kita harus dibangkitkan, dikobarkan kembali. Kenapa? Karena kita percaya di babak berikutnya yang Tuhan mau kerjakan adalah revival besar, pemulihan besar, mujizat besar, bahkan kemuliaan besar Tuhan nyatakan. Oke, salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.